Oke, saya tanya ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, benar memang tidak ada komunikasi dengan Menko ini, sebenarnya Pak Rizal Ramli posisinya kalau... Iya, silakan Pak Said. Saya membuka sesuatu. Jadi bagaimana berkoordinasi dengan gaya komunikasi menekan. Menekan kepada seakan-akan lu anak kecil, jangan macam-macam sama saya. Itu gaya komunikasi ke kolega. Menurut saya itu gaya komunikasi yang sama sekali tidak etis baik sebagai kabinet maupun sebagai pribadi. Nah, yang kedua yang dinyatakan terus tidak pernah datang. 3 kali diundang Pak Sudirman Said, itu kebetulan 2 kali di luar kota, 1 kali di sidang kabinet di DPR. Dan saya pernah hadir sekali. Setelah itu nggak pernah lagi ada undangan. Dan memang menurut saya 90% substansi daripada SDM itu ada di Menko Perekonomian. Jadi selalu rapatnya dengan Menko Perekonomian. Karena memang kaitannya dengan perekonomian jauh lebih dekat daripada substansi dengan kemaritiman. Nah, jadi dan setahu saya Presiden menyadari betul itu karena hampir semua tuh Pak Sudirman Said itu sering sekali rapat dengan Menko Perekonomian karena memang substansinya Menko Perekonomian gitu. Nah, jadi lihat substansi yang dibahas, jadi dikatakan bahwa tidak lewat Menko, mohon maaf, lewatnya lebih banyak ke Menko Perekonomian karena substansi ada di Menko Perekonomian, bukan di Menko Maritim, subsidi BBM, listrik, macam-macam itu dirapatkannya di Menko Perekonomian. Oke, baik. Pak Said Didu, saya beralih dulu ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, apa mungkin yang Anda bisa tangkap dari perdebatan di sini? Dari pernyataan-pernyataan Mas Adi dan Pak Said Didu kan jelas ya, ada proses dialektika relasional sebenarnya yang salah satu gejalanya adalah satu pertarungan bukan hanya di level wacana tapi di level relasi kuasa. Betul ya? Dan ini kan konkret terjadi. Dan ini menjadi satu problem bagi kabinet kerja gitu. Karena antar aktor dalam satu gerbong, artinya di kabinet kerja, itu kemudian ada masalah. Dan masalahnya itu sebenarnya bukan hanya semata-mata problem komunikasi politik gitu. Ada yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya soal tadi yang diperbincangkan, substansi persoalannya kan juga nggak clear ya kan. Nah maksud saya, ini yang kemudian harusnya Jokowi memang perannya menjadi lebih besar. Maksud saya bukan hanya membicarakan kemudian dia level wacana, tetapi proses mengkoordinasikan dan Jokowi menjadi pengambil resiko atas misalnya putusan-putusan strategis di kementerian leading sector termasuk juga di Menko Kemaritiman dan juga tentu di YSDM. Nah ini kemudian policy makernya kan Pak Jokowi gitu, di puncak hierarki otoritas tadi. Makanya kemudian menjadi problem ketika ini dibiarkan menjadi verbal agresif ya. Ini kalau kita pakai Dominic Ivante, ini agresivitas verbal. Agresivitas verbal itu salah satu cirinya adalah perdebatan di topik-topik yang kontroversial yang sebenarnya elitis. Kan tidak banyak publik secara intens tahu isu-isu ini, isu-isu besar yang melibatkan banyak aktor besar. Dan ini menurut saya harus difasilitasi melalui satu proses policy yang lebih clear oleh seorang presiden. Gitu tapi loh. Presiden kan punya banyak pekerjaan lain selain mengurusi dua menteri yang berantem. Koordinasinya itu memang di puncak hierarki itu kan Pak Presiden. Makanya saya melihat sudah tepat juga Pak Jokowi sekarang mulai memberikan warning yang lebih keras. Sekarang tinggal persoalannya apakah kemudian kebijakan pro rakyat itu diambil atau tidak. Kan gitu kan persoalannya. Nah sekarang kita baru pikirkan apakah prosedur komunikasi politik yang sekarang ini terbangun di mana mengganggu political performance yang disebut dengan performa komunikatif, ritual, tugas organisasional, politis dan enkulturasi. Ini jadi problem nih. Kenapa? Karena kan publik tidak terlalu mau dipusingkan sebenarnya dengan debat-debat yang elitis tadi. Sudah mengganggu belum saat ini? Menurut saya kalau tahun kedua dan tahun ketiga perdebatannya hanya di itu saja, rembesan program itu tidak dirasakan oleh publik secara konkret, kan kemudian publik akan mengevaluasi seberapa efektif kabinet kerja ini bekerja. Sudah cukup belum kemudian kemarin kita menyaksikan presiden yang kita saksikan kasat mata hanyalah statement melalui seorang Johan Budi yang mengatakan bahwa presiden unhappy dengan adanya saling serang di ruang publik. Sekarang kalau pernyataan verbal ya, ini kan pernyataan seorang presiden harus punya karakteristik official, directional ya kan. Kemudian ini juga jangan lupa bahwa seorang presiden itu punya otoritas.
Iya kan? Nah, yang menjadi problem dari tadi Mas Adi, seperti juga mungkin Pak Rijal rasakan, apakah ketika berbicara di sidang kabinet, itu efektif untuk pengambilan keputusan? Nah, kalau kemudian problemnya di situ, berarti ada problem pada saat perdebatan di dalam, kemudian kenapa kemudian sampai keluar? Dan apa dampak misalnya bagi rakyat pada saat perdebatan itu justru menjadi wacana, bukan eksekusi kebijakan gitu. Kan menjadi problem, limpahan program ini untuk siapa gitu kan. Itu yang kemudian bagi saya menarik dalam konteks komunikasi politik. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut.